untuk semua SIM itu atau hanya beberapa atau SIM C saja atau bagaimana? Tadi kan itu untuk pembuatan SIM, itu juga berlaku untuk perpanjangan SIM ya Mbak? Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast Info Sehat Ungaran. Dengan saya Afin dari bagian kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran. Sobat JKN, gimana nih kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai Perpol nomor 2 tahun 2023 mengenai pemohon SIM dengan JKN yang aktif. Mungkin dari beberapa Sobat JKN sudah tahu ya, apa sih Perpol nomor 2 tahun 2023 ini? Atau kalau Sobat JKN ada yang belum tahu, kita bisa sharing bareng nih di podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat cantik dan menarik sekali nih, yaitu dengan Mbak Christina. Sebelum kita menyapa narasumber kali ini, Sobat JKN jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini agar Sobat JKN tidak ketinggalan untuk info update dari podcast ini. Halo Mbak Tina. Halo Mbak Afi. Gimana nih kabarnya? Kelihatan seger banget nih Mbak Tina sekarang. Iya, puji Tuhan sehat ya. Meskipun sekarang di kepesertaan kita masih ada jadwal pemeriksaan ya, lumayan. Tapi masih bisa dan masih semangat nih buat podcast bareng Mbak Afin. Malah makin padat ya Mbak akhir tahun ya, ini. Ya nggak apa-apa, bareng Mbak Afin soalnya. Kayak Mbak Tina. Sebelumnya Mbak Tina bisa sapa dulu nih Sobat JKN. Baik, perkenalkan teman-teman Sobat JKN, nama saya Christina HN Damanik, saya dari bagian kepesertaan, untuk saya sendiri adalah Relationship Officer. Oke, terima kasih Mbak Tina. Kita langsung aja ya Mbak bahas ke topik kali ini, yaitu tentang Perpol nomor 2 tahun 2023 mengenai pemohon SIM harus JKN aktif gitu ya Mbak Tina. Nah Mbak Tina, ini sebenarnya tuh kalau SIM sendiri kan biasanya urusannya dengan Polri ya. Nah kenapa nih, apa yang melatar belakangi tiba-tiba SIM ini ada urusannya ke BPJS Kesehatan gitu? Jadi sebenarnya kalau ditanya latar belakangnya, ini kita tarik ke 2 tahun ke belakang ya. Jadi dalam rangka memastikan mengoptimalkan program JKN itu, Presiden itu memberikan instruksi. Jadi muncullah itu di tahun 2022 itu ada instruksi Presiden nomor 1. Instruksi Inpres nomor 1 tahun 2022, di mana berisi instruksi ke 30 kementerian dan lembaga negara. Salah satunya itu ke Polri sih Mbak. Jadi disebutkan untuk Polri ini disuruh untuk menyempurnakan regulasi untuk memastikan bahwa pemohon SIM, STNK, SKCK adalah peserta aktif dalam program JKN gitu. Jadi kalau ditarik itu sebenarnya ini bukan hal yang tiba-tiba gitu. Jadi ini sudah dari 2 tahun yang lalu. Latar belakangnya adalah instruksi Presiden dalam rangka memastikan bahwa memang semua warga negara Indonesia sudah memiliki JKN yang aktif gitu. Jadi untuk implementasi lebihnya itu ada di tahun ini gitu ya? Iya, jadi kan bertahap nih. Jadi kan kita perlu ada seperti uji coba dulu. Nah kalau uji cobanya ini sebenarnya di tahun 2023 itu sudah dilakukan di 7 Polda. Nah 7 Polda itu ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, kemudian ada di NTT dan juga Bali. Nah ini Poldanya, tapi kalau untuk Polresnya sendiri itu ada di 103, berasal dari 7 Polda itu tadi. Itu sudah uji coba dulu. Lalu untuk tujuannya sendiri tuh untuk apa sih Mbak Tina, Perpol 2 tahun 2023 ini? Jadi tadi kan latar belakangnya itu untuk instruksi Presiden. Nah ini untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia itu sudah memiliki JKN aktif Mbak. Jadi upayanya apa aja? Jadi upayanya itu termasuk dari dilibatkan Polri. Nah gitu. Jadi termasuk dari SIM, SKCK, kemudian pemohon STNK. Nah itu jadi dibuat semacam bentuk tambahan persyaratan gitu. Jadi kalau mau dapat STNK, ngurus STNK, SIM dan sebagainya itu tadi, maka harus menunjukkan bahwa dia sudah menjadi peserta JKN aktif gitu.
Oke, udah jelas ya Sobat JKN untuk latar belakangnya sendiri itu apa. Nah selanjutnya nih Mbak Tina, kan SIM sendiri ada SIM A, SIM B, SIM C. Nah itu apakah berlaku untuk semua SIM itu atau hanya beberapa atau SIM C saja atau bagaimana? Harusnya semua ya. Semua yang ngurus SIM, bahkan untuk SIM yang apa? Untuk yang kendaraan umum juga ya harusnya yang namanya SIM berarti semuanya wajib melampirkan kepesertaan JKN aktifnya. Itu jadi harus dengan JKN aktif itu tadi ya Mbak Tina. Nah, itu gimana nih cara membuktikannya kalau seorang pemohon itu sudah punya JKN aktif dan bisa dilanjut atau diproses untuk pembuatan SIM itu sendiri Mbak Tina? Kalau untuk cara ngeceknya sekarang sih ada banyak ya Mbak metodenya. Jadi mulai dari kalau dia udah terdaftar JKN dari yang lama, dari tahun 2014 mungkin dia udah punya kartunya. Nah, kartunya itu nanti ada nomor kartunya bisa dicekin oleh petugas. Nah, oleh petugas yang di petugas verifikasi SIM-nya itu nanti bisa cek dari aplikasinya kita ya. Kemudian kalau dia nggak punya yang fisiknya mungkin bisa dicek lewat mobile JKN. Nanti kan ada kartunya di sana, ada kartu digitalnya, kemudian ada juga status kepesertanya bisa dicek juga di mobile JKN, atau kalau enggak bisa cek NIK lewat Pandawa, chat WA-nya BPJS Kesehatan itu. Nah, bisa nanti pilih untuk cek kepesertaan aktif apa enggak, nanti bisa dari situ. Kemudian nanti bisa dari kalau dia posisinya sedang menunggak Mbak, kan ada beberapa kondisi ya, dia sebenarnya sudah terdaftar tapi mungkin dia sempat ada tunggakan dan masih mencicil mungkin lewat aplikasi mobile JKN Rehab. Kalau tahu ya, itu nanti bisa juga menunjukkan dari aplikasi mobile JKN bahwa dia sedang proses mencicil tagihan tunggakannya gitu. Jadi ada banyak metodenya sebenarnya sekarang. Jadi untuk pengecekan keaktifan sendiri bisa dari petugas pembuatan SIM atau juga bisa dari diri sendiri? Bisa. Jadi kalau kita mungkin kan datang tinggal nunjukin aja. Ini dari mobil JKN atau dari tadi kartu, bisa dicekin dibantu sama petugas di tempat juga bisa gitu. Jadi nggak perlu gimana nih kalau misalnya nggak punya kartu gitu ya, nggak apa-apa. Sebenarnya punya NIK aja, punya nomornya aja, nggak mesti fisiknya, itu sekarang bisa ngecekinnya dengan gampang. Terus Sobat JKN, jadi bisa didengarkan dari Mbak Tina sendiri, kalau nggak punya kartu, sekarang kan masih banyak nih, gimana kalau nggak punya kartu? Nah cukup dengan NIK, itu bisa langsung dicek untuk kepesertaannya sendiri. Oke Mbak Tina, untuk selanjutnya nih, tadi kan itu untuk pembuatan SIM, itu juga berlaku untuk perpanjangan SIM ya Mbak? Iya, harusnya yang berkaitan dengan SIM ya, termasuk pembuatan baru, perpanjangan, ya harusnya memang sekarang menunjukkan SIM, menunjukkan kepesertaan aktifnya itu. Bahkan bukan hanya SIM ya, ada SKCK, pokoknya sekarang yang segala administrasi yang berhubungan dengan Polri itu sepertinya sudah memberlakukan kepesertaan JKN aktif. Oke Mbak Tina, tadi kan sempat juga dikatakan bisa juga untuk mengecek apakah ada tunggakan atau tidak juga itu. Nah, gimana sih Mbak Tina jika belum terdaftar kepesertaan JKN aktif dan ingin membuat atau memperpanjang SIM atau saat itu sedang ada tunggakan, itu gimana itu untuk Jadi kan memang kalau sekarang itu ada banyak kondisi peserta ya, ada yang memang dia belum terdaftar sama sekali. Nah, kalau belum terdaftar sama sekali ini bisa mendaftar lewat banyak kanal juga. Jadi bisa lewat mobile JKN atau bisa lewat yang sekarang yang gampang ya, lewat Pandawa, nanti tinggal kirim WA terus mengisi link, nanti bisa langsung daftar di situ. Nah, atau bisa ke kantor cabang juga gitu. Nah, itu kalau dia belum terdaftar sama sekali. Nah, gimana nih kalau kondisinya dia sudah terdaftar tapi menunggak tadi ya. Nah, jadi di sini saya informasikan juga untuk peserta yang menunggak, nggak perlu khawatir juga nih. Aduh, saya udah punya tapi menunggak nih, nggak aktif kan jadinya. Nah, untuk yang menunggak ini kan kita menyediakan sekarang namanya program rehab. Jadi semacam program cicilan itu bisa dilakukan lewat aplikasi mobile JKN. Jadi untuk Sobat JKN bisa download aplikasinya mobile JKN, nanti ada menu untuk rehab. Nah, jadi kan rehab ini ada namanya cicilan kan Mbak, ada periodenya ya. Jadi nggak langsung
harus lunas di bulan berikutnya. Jadi mungkin dia masih dalam proses, mungkin masih lunasnya 2 bulan kemudian, 3 bulan lagi gitu kan. Terus gimana nih? Nggak bisa dong ngurus SIM kalau belum lunas gitu. Tapi nggak perlu khawatir. Jadi kalau dalam proses rehab ini nggak apa-apa, nanti langsung ditunjukkan aja bahwa memang dia dalam tahap cicilan gitu. Jadi boleh tetap untuk menguruskan SIM-nya gitu. Berarti walaupun dia belum lunas tunggakannya itu masih tetap bisa diproses untuk SIM-nya ya? Bisa dong. Itu iya. bisa menunjukkan bukti apa Mbak Tina? Kalau buktinya itu ya itu tadi aja ditunjukkan lewat aplikasi itu boleh gitu. Tapi kalau untuk kepesertaan aktif CKN tadi selain dari aplikasi itu sebenarnya ada banyak juga sih Mbak. Jadi misalnya dia bisa menunjukkan VA, bisa nunjukin kartu, bisa nunjukin KIS digital juga bisa gitu. Atau ya tadi yang paling mudah sih ya udah serahin NIK-nya aja, nanti minta tolong petugasnya untuk ngecekin, nah gampang, langsung kelihatan aktif apa enggaknya gitu. Oke Sobat JKN, jadi untuk intinya apabila masih bingung tentang kepesertaan JKN aktif itu nggak perlu khawatir ya. Dari Polri sendiri juga sudah untuk pembuatannya sendiri, jadi nggak perlu takut buat bikin SIM lagi karena BPJS-nya bermasalah atau bagaimana. Oke Sobat JKN, udah banyak banget nih yang dijelasin dari Mbak Tina dan sama sekali nggak membosankan ya, dan cukup dipahami, bahkan sangat mudah dipahami. Nah, dari Mbak Tina sendiri nih ada closing statement untuk Sobat JKN? Jadi untuk closing statement mungkin bagi kita semua sih nggak perlu takut atau ragu ya, karena sekarang untuk baik itu ngurus pendaftaran, ngurus tunggakan, program cicilan dan sebagainya sebenarnya sekarang cukup gampang dan mudah, bisa 24 jam juga gitu. Jadi silakan kalau Sobat JKN ada kendala atau seperti apa boleh main ke kantor cabang atau silakan akses link pengaduan kita, ada banyak juga, ada di Pandawa atau ada di call center juga. Silakan boleh disampaikan apa yang menjadi pertanyaannya, mungkin masukannya, kritiknya. Kita terbuka untuk demi memajukan program JKN ini gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Tina sudah berkenan untuk berbagi ilmu sama Sobat JKN. Nah, kita jadi tentunya lebih tahu ya tentang Perpol nomor 2 tahun 2023 mengenai pemohon SIM yang aktif JKN gitu. Nah, untuk Sobat JKN, kalau ada pertanyaan atau masih ada yang bingung nih, bisa banget komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan notifikasinya. Oke Sobat JKN, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!